Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Landasan Teknologi Pendidikan bersama Ibu dosen pengampu Dr. Adlia Alfiriani MPD. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kawasan teknologi pendidikan, perancangan, dan pengembangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yaitu saya sendiri Yulia Indriani, ada Bapak Hasbi Kurniadi Siregar, Bapak Rangkuti Adi Formen, Bapak Hendri Yulianto, dan ada Bapak Lugimin SPD. Ada 5 kawasan atau domain atau bidang garapan teknologi pendidikan, yaitu yang pertama desain atau perancangan, yang kedua pengembangan, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat pengelolaan, dan yang terakhir penilaian atau evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Kelima kawasan atau domain ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi memiliki hubungan yang sinergis. Dapat kita lihat pada bagian hubungan antar kawasan teknologi pendidikan atau pembelajaran yang seperti terlihat di layar ini, yang bersumber dari Barbara B. Seals dan Rita C. Ricci, 1994 halaman 29. Teknologi pendidikan pada garapan ini lebih mengarah pada aplikasi teknis dunia pendidikan, yakni dalam ranah pembelajaran. Karena itulah mengapa Barbara B. Seals dan Rita C. Ricci menggunakan teknologi pembelajaran untuk membahas dan menggambarkan teknologi pendidikan sebagai bidang garapan. Selain itu, ada 2 hal yang dikemukakan, bahwa 1. Kata pembelajaran lebih sesuai dengan fungsi teknologi itu sendiri, dan 2. Kata pendidikan sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dengan sekolah atau lingkungan pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang perkembangan konsep teknologi pembelajaran yang diadaptasi dari Romiszewski tahun 1981, yaitu dari peragaan ajaran menjadi pembelajaran audiovisual, teknologi kinerja, dan teknologi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, perkenalkan saya Hasbi Kurniadi Siregar, akan melanjutkan materi kelompok kami, kelompok 3, terkait kawasan teknologi pendidikan, di mana masing-masing garapan kawasan dalam teknologi pendidikan itu mencakup kepada teknologi pembelajaran, yaitu kawasan perencanaan, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, dan kawasan penilaian. Pada bagian masing-masing, pada bagian perencanaan ada desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, karakteristik pembelajar. Pada bagian kawasan pengembangan ada teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, teknologi terpadu. Kemudian selanjutnya ada kawasan pemanfaatan, ada pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan institusional, kemudian kebijakan dan regulasi. Pada kawasan pengelolaan itu mencakup kepada manajemen proyek, manajemen sumber, manajemen sistem penyampaian, kemudian manajemen informasi. Pada kawasan penilaian ada analisa masalah, pengukuran acuan patokan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Kelima-lima kawasan ini dia saling sinergi dan saling terkaitan. Adapun sebagai patokan kepada kelompok 3 ini hanya membahas terkait kawasan perencanaan dan kawasan pengembangan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu kawasan desain atau perencanaan. Apa itu kawasan desain? Adalah proses untuk menentukan kondisi belajar, di mana tujuan dari desain ini adalah untuk menciptakan strategi dan produk dalam tingkat makro seperti program dan kurikulum, dan pada tingkat mikro seperti pembelajaran dan modul. Kawasan desain paling tidak meliputi 4 cakupan utama dari teori dan praktek.
Cakupan ini dapat diidentifikasi karena masuk lingkup pengembangan, penelitian, dan teori. Kawasan desain meliputi studi mengenai yang pertama, sistem pembelajaran, yang kedua, desain pesan, yang ketiga, strategi pembelajaran, yang keempat, karakteristik pembelajaran. Yang pertama, desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah. Yang pertama, penganalisaan, yaitu proses perumusan apa yang akan dipelajari. Yang kedua, perancangan, yaitu proses penjabaran bagaimana cara mempelajarinya. Yang ketiga, pengembangan, yaitu proses untuk penulisan dan pembuatan atau produksi bahan-bahan belajar. Yang keempat, pengaplikasian, yaitu proses pemanfaatan bahan dan strategi. Yang kelima, penilaian, yaitu proses penentuan ketetapan pembelajaran. Yang kedua, desain pesan. Desain pesan meliputi perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan. Itu dikutip dari Grabowski, buku edisi tahun 1991, halaman 206. Desain pembelajaran pada dasarnya adalah bagaimana menyampaikan pesan pembelajaran sesuai dengan konsep teknologi pembelajaran oleh penyampai pesan kepada penerima pesan dengan menggunakan bahan, alat, teknik, dan dalam lingkungan tertentu. Agar bisa mencapai tujuan tersebut, diperlukan beberapa prinsip desain pembelajaran. Yang pertama, kesiapan dan motivasi, atau dalam istilah lain, readiness and motivation. Yang kedua, penggunaan alat pemusat perhatian, attention directing devices. Yang ketiga, partisipasi aktif siswa, student achieve participation. Kemudian, perulangan atau repetisi. Yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Baik, kami lanjutkan presentasi kami dari kelompok 3. Selanjutnya tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu pembelajaran. Secara sederhana gini ya Pak Ibu, itu teknik-teknik pengajaran yang kita lakukan sebagai tenaga pendidik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Strategi pembelajaran dalam aplikasinya ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam desain pembelajaran, yaitu 1. Urutan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran. Yang keempat, waktu yang digunakan guru dan peserta didik. Baik, selanjutnya karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran adalah segi-segi latar belakang pengalaman pembelajar yang berpengaruh terhadap efektivitas proses belajarnya. Jadi seorang guru itu memang dituntut harus cerdas ya dalam pemilihan metode pembelajaran agar dalam keberagaman karakteristik siswanya, jadi siswa itu mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi oleh karena itu pengenalan terhadap karakteristik siswa itu memang harus benar-benar dilakukan. Selanjutnya, kawasan pengembangan. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fiksi. Kawasan pengembangan mencakup banyak variasi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran, diantaranya teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Untuk yang pertama, teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, majalah, koran, dan lain sebagainya. Peran visual dalam pengajaran atau pembelajaran.
Menurut Sharon S. Maldino, Deborah L. Lauter, James D. Russell di dalam bukunya Instructional Technology and Media for Learning pada halaman 72 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan acuan konkret bagi gagasan. Yang kedua, membuat gagasan abstrak menjadi konkret. Yang ketiga, memotivasi para pembelajar. Yang keempat, mengarahkan perhatian. Yang kelima, mengulangi informasi dalam format-format yang berbeda. Yang keenam, mengingatkan kembali pada pembelajaran sebelumnya. Yang ketujuh, mengurangi usaha belajar. Baik, kami dari kelompok 3 akan melanjutkan teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanisme dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Audiovisual ada untuk mendukung apa yang kita katakan, dan ia tidak menyesatkan dari apa yang kita katakan. Media audiovisual atau sering disebut video mempunyai potensi tinggi dalam menyampaikan pesan maupun kemampuannya dalam menarik minat dan perhatian peserta didik. Video adalah teknologi penangkapan, perekaman, pengelolaan, penyimpanan, pemindahan, dan pengkonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. Secara khusus, teknologi audiovisual cenderung mempunyai karakteristik sebagai berikut. Dia bersifat linier, menampilkan visual yang dinamis, secara khas digunakan menurut cara yang sebelumnya, cenderung merupakan bentuk yang real dan abstrak, dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologis, dan sering berpusat pada guru. Beberapa hal yang berpengaruh positif media video bagi anak didik yaitu: yang pertama, meningkatkan pengetahuan; yang kedua, menumbuhkan keinginan atau motivasi untuk memperoleh informasi dan pengetahuan lebih lanjut; yang selanjutnya, meningkatkan pembendaharaan kata dan kemampuan berbahasa secara verbal dan nonverbal; selanjutnya, meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas peserta didik; dan yang terakhir, meningkatkan kekritisan daya pikir peserta didik karena dihadapkan pada dua realitas gambar dunia, memicu minat baca dan memotivasi belajar peserta didik. Teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi kita. Berikutnya yaitu teknologi berbasis komputer. Beberapa ciri atau karakteristik pembelajaran berbasis komputer yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu: A. Representasi, B. Visualisasi, C. Menggunakan warna yang menarik dan grafis dengan resolusi tinggi, yang D. Tipe-tipe pembelajaran yang bervariasi, E. Respon pembelajaran dan penguatan, F. Mengembangkan prinsip self-education, dan yang terakhir G. Dapat digunakan secara klasikal atau individual. Masih berkaitan dengan teknologi berbasis komputer. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer atau PPK. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Kedua, berorientasi pada tujuan pembelajaran individual. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Dan yang keempat adalah berorientasi pada pembelajaran tuntas. Adapun manfaat komputer untuk tujuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, komputer dapat mengakomodasi siswa yang lamban menerima pelajaran
karena dapat memberikan iklim yang bersifat afektif. 2. Komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan kegiatan laboratorium atau simulasi karena tersedianya animasi grafik, warna, dan musik yang dapat menambah realisme. Yang ketiga, kendali berada di tangan siswa, sehingga tingkat kecepatan siswa dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. 4. Kemampuan merekam aktivitas siswa selama menggunakan program pembelajaran. Dan yang kelima, dapat berhubungan dengan dan mengendalikan peralatan lain seperti CD interaktif, video, dengan program pengendali dari komputer. Setelah kita sampaikan teknologi berbasis komputer, berikutnya adalah teknologi terpadu. Teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Teknologi terpadu adalah merupakan pembelajaran dengan multimedia. Hal ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan secara acak atau tidak berurutan, di samping juga secara linier. Kedua, dapat digunakan sesuai keinginan pembelajar, di samping menurut cara seperti yang dirancang oleh pengembangnya. Ketiga, gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik dalam konteks pengalaman pembelajar. Keempat, prinsip-prinsip ilmu kognitif dan konstruktisme diterapkan dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan pembelajaran. Dan yang kelima, belajar dipusatkan dan diorganisasikan menurut pengetahuan kognitif sehingga pengetahuan terbentuk pada saat digunakan. Yang keenam, bahan belajar menunjukkan interaktivitas pembelajar yang tinggi. 7. Sifat bahan yang mengintegrasikan kata-kata dan pensil dari banyak sumber media. Kedelapan, pengembangan program media perlu memperhatikan aspek-aspek atau kriteria sebagai berikut: aksesibilitas, biaya, efektivitas dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.